Puncak gunung yang sangat besar berdiri sunyi dan sunyi di sebuah dataran. Puncak gunung yang tinggi dan berawan itu seperti ujung pisau, samar-samar memancarkan aura pedang yang tajam saat menembus awan. Suara latihan yang keras dan jelas serta benturan logam tetap ada di dalam kabut. Gunung Misty Cloud masih merupakan gunung awan berkabut sejak saat itu. Namun, Misty Cloud Sek yang terletak di atasnya telah berubah secara drastis sejak saat itu. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah camp besar dari Misty Cloud Sek. Karena Misty Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid, Misty Cloud Sek saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Inilah alasan mengapa mereka memiliki cukup banyak orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan yang ketat dengan penjaga yang berjarak 3 langkah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid Misty Cloud Sekte merasa bahwa Misty Cloud Sekte saat ini tidak lagi menjadi tempat yang dilihat oleh setiap orang di dalam Kekaisaran Magia sebagai pelatihan suci tanah. Setelah 3 tahun berbagai tindakan oleh Misty Cloud Sek, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara yang adil dan curang untuk memperluas kekuatan mereka. Basis besar sekte itu meluas sampai ke tepi pandangan mereka di puncak gunung Misty Cloud. Sosok manusia bergegas di tanah terbuka yang sangat besar. Berbagai kutukan dan suara pedang yang bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut samar yang tertinggal di langit telah dikeluarkan. Tanah suci pelatihan saat itu tidak lagi memiliki atmosfer yang sangat halus dan luar biasa. Sebuah aula besar berdiri di tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Itu sedikit memancarkan perasaan telah melalui banyak perubahan dan kesulitan. Aula besar ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak Misty Cloud Sek didirikan. Oleh karena itu masih mempertahankan beberapa perasaan halus lama dari Misty Cloud Sek. Namun, wajah gelap dan dingin dari para penjaga berpakaian putih di luar aula besar menciptakan perasaan suram tambahan pada orang yang sudah lama tinggal di sana. Ada cukup banyak orang yang duduk diam di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap pria tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Garis awan telah dijahit di jubah. Kedua lengan bajunya ditarik pedang. Ketika lengannya bergerak, gambar pedang itu tampak nyata dan aura pedang tajam samar-samar keluar darinya. Orang tua itu memiliki kepala yang tertutup oleh udara putih tetapi wajahnya memiliki kilau halus yang samar, tampak seperti orang muda. Mata tertutup pria tua itu perlahan terbuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya yang acuh tak acuh. Siapapun yang tidak sengaja melihat pancaran cahaya di matanya akan langsung merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa lagi selain Yun Shan yang memiliki reputasi seperti itu di dalam Misty Cloud Sek? Apakah ada berita dari pihak Yun Fan? Keheningan di aula berlanjut untuk beberapa saat. Baru saat itulah Yun Shan perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi menegakkan tubuh mereka setelah Yun Shan membuka mulut untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab masing-masing. Pemimpin sekte, Yun Fan belum mengirimkan berita apapun. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Ini hanya Zhen Guipas, namun dia sebenarnya perlu menunda-nunda sejauh itu. Yun Shan mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, kirimkan perintah ini padanya. Dia harus mengendalikan Zhen Guipas dalam 5 hari. Selain itu, perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kami tidak perlu khawatir mereka mengaduk-aduk gelombang apapun. Ya Pak. Semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yun Shan. Pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani tahun ini. Tanpa disadari, murid-murid Misty Cloud Sekte telah merembes ke semua kota besar di dalam Kekaisaran Jia Ma.
Selama perintah diberikan ketika waktunya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Magia akan menjadi milik kita, Sekte Awan berkabut. Seorang pria parubaya berbicara kepada Yun Shan sambil tersenyum. Senyum itu menyanjung. Ini hanyalah langkah pertama. Langkah kaki dari Mystic Cloud Sect kami tidak akan berhenti di Kekaisaran Jia Ma. Setelah kami sepenuhnya mengontrol Kekaisaran Magia, kekuatan Mystic Cloud Sect pasti akan melonjak. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Douki yang dapat bersaing dengan kami. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu Mystic Cloud Sect menjadi penguasa di wilayah barat laut. Hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yun Shan tertawa. Matanya dipenuhi dengan ambisi liar yang tidak sesuai dengan usianya. Pemimpin sekte benar. Akhirnya, Mystic Cloud Sekte kami paling-paling bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di pertemuan besar faksi wilayah barat daya. Saya pikir pada saat pertemuan berikutnya, kami pasti akan membuat orang-orang yang mengatakan Mystic Cloud Sekte kami rabun. Tawa yang setuju dengan cepat mengikuti di belakang kata-kata Yun Shan. Senyum tipis terlihat di wajah Yun Shan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kemajuan masalah yang telah saya pesan? Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua pria yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami dapat memasuki ibu kota dan sepenuhnya menghilangkan klan primer. Dia berhenti sebentar ketika berbicara tentang hal ini. Setelah itu, dia berbicara dengan ragu-ragu, namun, klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Dou Huang. Saya khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsa, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah kamu melenyapkan klan primer, kamu harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa. Tatapan Yun Shan melihat ke sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Ya Pak. Dua lelaki tua yang tetap diam di satu sudut dengan sigap berdiri dan menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar perintah Yun Shan. Meskipun kedua pria tua ini tetap rendah hati, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi jauh lebih lemah setelah mereka berdiri. Sesepuh Yundu dan Yunsa telah menerobos ke kelas Dou Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan dua orang ini. Orang yang melapor sebelumnya tersenyum dan berbicara saat melihat kedua lelaki tua ini berdiri. Yundu dan Yusa juga tersenyum saat mendengar kata-kata yang agak menjilat itu. Mereka segera saling memandang. Cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misi Anda adalah memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Sepertinya faksi lain di ibu kota tidak akan berani campur tangan. Tentu saja, jika ada faksi yang buta, kamu bisa memusnahkan mereka bersama. Tatapan Yun Shan perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara samar. Yundu dan Yunsa sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yun Shan menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Kami pertama-tama akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini. Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini menyingkirkan mereka dari Yun Shan. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yun Shan, dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera, sekelompok kabut berwarna hitam secara aneh muncul. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang Anda lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara jahat gelap perlahan dipancarkan dari dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil, namun mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatian Anda. Yun Shan mengerutkan alisnya. Dia sudah penasaran dengan pertanyaan ini sejak lama. Yang terbaik adalah Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya Anda ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya.
Hall of Souls, kami dapat membantu Anda menerobos menjadi ahli Do Uzong, tetapi kami juga dapat mengubah Anda kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yunshan sedikit bergetar. Cara Yunshan yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang saat ini. Dia berkata, "Tapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang kamu inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao pasti memiliki barang yang kita butuhkan. Namun, kami tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak bisa menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiao Yan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jia Ma." Xiao Yan. Yunshan memiliki ingatan yang dalam tentang nama ini. Karenanya, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di suatu tempat yang tidak diketahui. Ceka, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Aku telah menerima berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiao yang ditemukan di Black Corner Region, yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jia Ma. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Dou Huangs. Bunuh Dou Huangs? Bagaimana mungkin? Ekspresi Yunshan segera berubah. Dia berdiri dari kursinya karena terkejut saat dia menjerit tanpa sadar. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam teratai api yang sangat kuat, keterampilan Dou untuk membunuh Yunleng yang kekuatannya adalah Dou Huang, tetapi membunuh Dou Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka berbeda seperti surga dan bumi. Ini bukanlah hal yang mustahil. Saat itu, adalah kesalahan bagimu untuk membiarkan dia melarikan diri dari Kekaisaran Ma Jia. HMPH, di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yunshan berkedut. Sebuah kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Dou Huang? Saat itu, saya memaksanya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Ceka, kalau begitu, aku akan mendoakanmu. Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Kalau tidak, kepala aula akan benar-benar marah. Kabut hitam melayang tanpa tujuan. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum secara aneh menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar dua kata, kepala aula, wajah seseorang yang sekuat Yunshan menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat di mana kabut hitam telah menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan. Kilatan pekat dan dingin melintas di matanya. Kali ini, aku pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao.